Enggak ada orang yang mengeluh kepada seorang ulama, saya itu kok setiap mau tahajud kok ketiduran aja, itu kenapa toh? Amalannya apa? Allah itu tidak mau manggil kamu, istighfar aja. Kamu itu dosa apa sih sebetulnya? Kalau Allah SWT suka dengan kamu, mesti teman-teman kamu tidur, kamu dibangunkan untuk menghadap pada Allah. Fadu'ina fa'ajabna wa'awadilna niyami. Fadu'ina fa'ajabna, kami dipanggil dan kami sambut panggilan Allah. Wa'awadilna niyami, dan orang yang mencumis-mencumis pada tidur. Yang namanya presiden, namanya raja, nah itu cuman seperti lakon di dalam cerita itu saja. Bukan mereka itu punya program, mereka itu diprogram. Alangkah beruntungnya orang yang diprogram untuk surga Allah. Alangkah ruginya orang yang diprogram untuk neraka Allah. Ya. Ada orang bilang, saya itu nggak mau sholat, males sholat itu. Bukan kamu males, sebetulnya Allah tuh nggak mau kamu ke masjid. Allah nggak terima kamu itu dibuang. Cepat-cepat tobat kamu, jangan ngecumis saja. Kalau Allah suka dengan kamu, pasti kamu akan ditarik ke masjid. Karena Allah nggak suka sama kamu itu dibuang di pinggir jalan itu. Pak Kiai, saya mondok gak betah Pak Kiai. Bukan gak betah, Allah gak mau menggunakan kamu untuk jadi pewarisnya Rasulullah. Bukan gak betah, kamu itu dibuang. Dosa apa kamu itu asalnya? Kalau kamu itu orang yang disukai oleh Allah, kamu akan dimudahkan oleh Allah untuk ikut jalannya Rasulullah, untuk jadi pewarisnya Rasulullah. Kok gak betah, istighfar aja yang banyak. Dosa apa kuwi? Nah, ini kalau ngomong sebenarnya itu sebenarnya begitu. Kalau ngomong yang hikmah, betah-betahkan Kang, kamu betah-betahkan. Itu anak-anak kecil juga pada betah. Kamu sudah gede, masa nggak betah? Nah, itu kalau istilahnya bicara halus. Kalau bicara yang sebenarnya, kamu itu gak diterima oleh Allah, kamu itu mau dibuang ke tempat sampah, kamu itu istighfar saja, kamu itu dosa apa sih kamu itu? Itu kalau bicara sebenarnya. Nah, kamu dengar semua tuh, mau lembut apa yang sebenarnya, milih dewe ya. Kamu target itu ya, semua kasih tahu begitu. Doa setiap habis sholat, ya Allah janganlah engkau buang aku ini ya Allah ke tempat sampah ya Allah. Mudahkan aku berjalan di jalan yang kau ridhoi, jalan Rasulullah, jalan para sahabat, jalan wali-walimu, jalan para ulama. Saya jangan dibuang ya Allah. Begitu. Hakikatnya dunia ini Allah yang berkuasa itu. Hanya perasaan kita aja, saya itu mau begini, saya mau begitu. Enggak ada orang yang mengeluh kepada seorang ulama, saya itu kok setiap mau tahajud kok ketiduran aja, itu kenapa toh? Amalannya apa? Allah itu tidak mau manggil kamu, istighfar aja. Kamu itu dosa apa sih sebetulnya? Kalau Allah SWT suka dengan kamu, mesti teman-teman kamu tidur, kamu dibangunkan untuk menghadap pada Allah. Fadu'ina fa'ajabna wa'awadilna niyami. Fadu'ina fa'ajabna, kami dipanggil dan kami sambut panggilan Allah. Wa'awadilna niyami, dan orang yang mencumis-mencumis pada tidur. Fadu'ina fa'ajabna wa'awadilna niyami. Apalah kamu? Itu loh yang Rabbi faj'al itu loh. Rabbi faj'al mustama'ana hayatu husnul khitami, sampai fadu'ina fa'ajabna wa'awadilna niyami.
Kami dipanggil oleh Allah dan kami sambut panggilan Allah. Wa amadilnya, orang-orang yang mencaci kita, niyami, pada tidur. Nah, orang yang pada tidur, aku dipanggil oleh Allah. Wal anamu niyam. Itu bagaimana tuh? Kalau tarhim subuh itu gimana? Tidak pernah dengar tahrim subuh. Nilta ma nilta wal anamu niyam. Ya Rasulullah, engkau telah mendapatkan apa yang kau dapatkan di langit. Wan nasu niyam, sedangkan manusia pada tidur. Orang-orang pada tidur, Rasul naik ke langit mendapatkan apa yang beliau dapatkan. Nilta ma nilta wan nasu niyam wal anamu niyam. Itu kalau kamu renungi itu nangis, kamu nggak jadi tidur. Orang-orang pada naik ke langit menghadap kepada Allah, santri-santri sedang tidur. Pintu-pintu langit dibuka, malaikat-malaikat menyambut para wali-wali Allah, santri-santri sedang tidur. Nilta ma nilta wal anamu niyam. Nah itu, dengarkan tarhim subuh ya. Itu kalau kamu tulis, ditempelkan situ, diterjemah. Siapa? Mas'ud, ada Mas'ud? Dan kita ini suruh sabar sebentar aja nggak mau, malas, maunya tidur aja, maunya main-main aja. Duit yang nggak dapat, kerajaan nggak dapat, apa-apa nggak dapat, dapatnya cuman ingah-ingih. Dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat, terus bagaimana kita ini? Maka tanamkan dalam hati, sudah, kalaupun dunia tidak dapat, gak apa-apa, asalkan akhirat dapat. Kalaupun dunia hina, gak apa-apa, asalkan di akhirat mulia. Kalaupun di dunia ini capek, gak apa-apa, asalkan di akhirat tidak capek. Dan anehnya semuanya kan, kalau orang itu sudah menjadikan prinsip hidupnya itu seperti ini, itu di dunia itu malah mulia, malah enak, malah gak capek. Nah, anehnya itu. Tapi kalau orang itu prinsipnya mau enak aja, itu malah di dunia pun kadang-kadang juga nggak enak, di akhirat sudah jelas tambah nggak enak lagi. Orang kerja capek, tapi akhirnya dapat uang. Kamu harus tahu, ini orang dunia lah ini. Orang males itu pun capek juga. Sudah, saya nggak mau kerja, tak duduk aja. Kamu duduk 10 jam gitu, nanti kan capek juga. Jadi orang itu nggak kerja juga capek, kerja juga capek. Tapi kalau kerja itu akhirnya ada hasilnya, biasanya kalau dunia. Kalau tidak kerja ya nggak dapat hasil apa-apa. Lah kalau akhirat, kalau kerja pasti, karena ini janji Allah, innallaha la yuhibbul mi'ad, pasti akan dapat hasil. Kalau kamu tidak kerja, pasti dapat kerugian. Maka bagaimanapun beratnya, tetap istiqomah, insyaallah ya. Ada seorang ulama datang ke Syekh Zakaria Al-Ansori yang ngarang Fathul Wahhab itu. Syekh, kepala saya mumet, Syekh, saya hari ini nggak ngaji ya, minta izin. Jangan gitu, katanya. Kamu ngaji niatnya supaya dengan barokahnya ngaji kepalanya sembuh gitu ya. Nggih, iya. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun ngaji bendasku waras. Waras. Gitu, pahami. Jangan kamu anggap amalan itu akan membuat susah kamu. Saya ini sakit, Pak, maka saya tidak tahajud. Oh, keliru.
Walaupun sakit, tahajud dengan niat supaya dengan tahajud itu sembuh sakitnya. Begitu kalau orang iman itu. Saya itu ngaji sakit-sakitan terus, Pak. Saya mau pamit saja, mau istirahat dulu di Kalimantan. Nah, mau bikin tulup kamu, ya. Jangan begitu. Ngaji dengan niat supaya dengan ngaji itu Allah kasih barokah kesembuhan dalam tubuhnya. Kayak Maulana Ilyas ngaji 5 tahun itu sakit terus. Sampai kiainya itu kasihan, Muhammad Ilyas, kamu kelihatannya sudah nggak mampu untuk ngaji terus, kamu pulang aja lah. Oh tidak, lebih baik saya mati Syekh daripada pulang. Akhirnya ngaji terus aja jadi orang alim. Bukan hanya alim, ilmunya barokah. Kalau ngaji kamu tuh ingin enak, oh enak, makan enak, tidur enak, ya. Badan seger, terus jadi ilmu, dapat ilmu, jadi wali. Ya kalau itu caranya begitu, ya saya daftarkan paling pertama. Ya. Nggak ada ceritanya begitu. Orang itu mau mulia susah dulu. Ini sudah tertib di dunia itu begitu. Para nabi pun. Apalagi kita yang teler-teler ini, ya. Kita harus perlu mujahadah, insyaallah. Jangan jadi orang manja, jadi pejuang. Orang mau ikut Rasulullah itu harus kuat, mentalnya harus kuat. Tidur di emper masjid, di bancik masjid itu nggak masuk angin. Makan sehari semalam sekali nggak apa, nggak loyo. Itu pewaris Nabi itu. Oh, kena dingin dikit, wah, pewaris apa begini nih? Ya. Ini kamu ini anak-anak muda jangan jadi kayak orang tua begitu. Muda sudah bungkruh,